Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang laporan dan analisis SWOT produk Rainbow Cake. Anggota kami diantaranya adalah yang pertama, satu, saya sendiri yaitu Triaji Khairul Rahman, yang kedua Muhammad Anis Nur Fauzi, yang ketiga Rifki Rizkolo Said Suryana, yang keempat Sydney Lukiani, dan yang terakhir Muhammad Husnan Zakaria. Oke, jadi yang pertama harus kita ketahui adalah apa itu analisis SWOT. Jadi, analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek. Secara sederhana, dapat kita artikan bahwa analisa SWOT merupakan metode perencanaan suatu strategi dengan mempertimbangkan sekaligus mengevaluasi 4 komponen utama, yaitu 1. Strength, yang kedua weakness, yang ketiga opportunities, dan yang keempat adalah threats. Dengan demikian, analisa SWOT dapat sangat membantu kita dalam merencanakan berbagai strategi bisnis yang didasarkan pada faktor-faktor penting yang ada sehingga akan melahirkan pengambilan keputusan yang tepat. Oke, yang pertama, analisis produk Rainbow Cake. Yang pertama adalah internal, strength dan weakness. Strength atau kekuatan, diantaranya satu, produk memiliki reputasi yang baik sehingga dapat bertahan lama di pasaran. Yang kedua, daya jual produk yang terbilang tinggi. Yang ketiga, produk dapat dikembangkan ke tingkat kualitas dan harga yang lebih tinggi. Yang keempat, alat dan bahan mudah didapatkan. Yang kelima, pembuatan produk berada di level menengah, namun hasil menawarkan level yang lebih tinggi. Dan yang keenam, produk memberikan keuntungan yang tidak samar terhadap pelaku usaha. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Anis Nur Fauzi. Oke, untuk materi selanjutnya ada weakness. 1. Adanya beberapa pesaing yang sudah terlebih dahulu berdiri dengan reputasi lebih. Yang kedua, pembuatan produk yang lebih banyak ke arah manual tanpa bantuan alat canggih. Yang ketiga, ketahanan alat pembuatan produk dengan kualitas sedang tidak begitu bagus. Yang keempat, penjualan produk di awal produksi belum memberikan keuntungan lebih. Yang kelima, jumlah tenaga kerja terbatas. Yang keenam, ketahanan atau masa layak produk terbilang singkat. Untuk materi selanjutnya itu ada faktor eksternal. Di faktor eksternal sendiri itu ada opportunities. Yang pertama yaitu keinginan atau permintaan terhadap produk tinggi. Yang kedua, produk cukup populer di kalangan anak muda. Yang ketiga, produk sangat populer di kalangan anak-anak. Yang keempat, penggemar produk terus ada untuk waktu yang lama. Yang kelima, produk merupakan salah satu kue yang sering diminta untuk acara pesta. Yang keenam, daya saing penjualan produk tidak terlalu tinggi di beberapa daerah. Untuk threats, ancaman itu 1. Tingkat persaingan kian bertambah seiring waktu. Yang kedua, persaingan produk menuntut kreativitas lebih pada penyajian produk. Yang ketiga, peniruan produk dengan kualitas rendah sering terjadi. Yang keempat, harga bahan baku yang kerap naik di saat-saat tertentu. Yang kelima, kehadiran berbagai macam kue varian baru kerap mengurangi sedikit permintaan produk. Yang keenam, media promosi dari bisnis saingan lebih mendominasi. Untuk materi selanjutnya itu ada strategi SO atau Strength Opportunities. Yang pertama, membuat media promosi yang akan menjelaskan keberadaan produk di lingkungan sang pengusaha guna menarik minat pembeli. Yang kedua, membuat media promosi kue ulang tahun Rainbow Cake untuk kue ulang tahun anak-anak, terutama untuk kegiatan ulang tahun di TK atau PAUD. Yang ketiga, membuat bayaran varian kue Rainbow Cake sehingga daya jualnya tinggi dan memiliki banyak pilihan bentuk yang dapat dipilih pelanggan. Yang keempat, mempersiapkan pembuatan produk dengan baik dan untuk jangka waktu yang lama, mengingat daya jualnya yang mungkin tinggi di pasaran produk roti dan kue. Yang kelima, memanfaatkan daya saing produk yang rendah di beberapa tempat dengan membuat cabang perusahaan produk di tempat tersebut sehingga reputasi produk lebih dulu dikenal. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita yaitu Muhammad Husnan Zakaria. Oke, kita lanjutkan.
strategi WO atau weakness or opportunity. Yang pertama, memulai pembuatan produk dengan menawarkan hal baru seperti varian baru, pasar baru, penyajian baru, dan hal yang membuat produk jauh lebih unik daripada perusahaan lain yang lebih dulu berdiri. Yang kedua, membuat alat-alat yang lebih memadai guna mempercepat proses produksi untuk memaksimalkan terpenuhinya angka permintaan produk yang tinggi. Yang ketiga, melakukan penjualan produk tidak terlalu singkat guna mendapatkan pemasukan yang selain balik modal juga memberi keuntungan lebih. Yang keempat, memperkerjakan karyawan baru untuk menghadapi bertambahnya jumlah konsumen dan meningkatnya reputasi produk di kalangan masyarakat. Dan yang kelima, membuat situs, call center, atau toko online dari produk untuk memastikan produk dibuat ketika ada pembeli, sehingga meminimalisir produk tidak terbeli hingga masuk fase kadaluarsa. Selanjutnya, strategi ST atau Strength Trades. Yang pertama, membuat media promosi dengan lebih giat dan terorganisir, mulai dari promosi melalui media sosial, brosur, pamflet, ataupun konten dan infografik. Yang kedua, membuat website pribadi dan melakukan pengiklanan melalui Google Ads sehingga promosi bisa menyebar secara merata dengan sempurna. Yang ketiga, membuat nama produk yang mudah diingat dengan ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh produsen produk sejenis, supaya produk tetap memiliki reputasi yang baik dan jelas. Yang keempat, meningkatkan mutu produk baik dari segi bahan, kualitas, dan kreativitas Rainbow Cake supaya lebih dikenal dan tidak tenggelam di kala jenis roti atau kue baru merapat. Yang kelima, mendata dan melakukan analisa naik turunnya harga bahan baku sehingga bisa meminimalisir melakukan pembelian bahan baku yang tidak tepat waktu. Selanjutnya, strategi WT atau Weakness Trades. Yang pertama, menganalisa kekurangan-kekurangan yang ada pada perusahaan yang sudah terlebih dahulu berdiri dan juga perusahaan pesaing untuk selanjutnya disempurnakan dan ditingkatkan kualitas produknya sehingga produk tidak kalah bersaing. Yang kedua, memastikan alat-alat memadai guna menjamin kelancaran pembuatan produk yang lebih bervariasi dan unik dibandingkan perusahaan pesaing. Alat yang digunakan pun harus alat-alat yang berkualitas sehingga jauh lebih awet digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, membuat media promosi untuk jangka waktu yang lama seperti melalui situs web, toko online, pamflet, dan brosur. Media promosi ini juga dibuat semenarik mungkin sehingga menarik banyak pelanggan. Yang keempat, memastikan tenaga kerja bekerja dengan baik dan tahu tugas mereka dan membuat menggunakan alat-alat produksi dengan baik dan benar. Selain itu juga menugaskan seseorang yang bekerja di bidang call center untuk menambah jangkauan pembeli dan menyediakan kurir antar. Materi selanjutnya menjelaskan tentang Business Model Canva atau BMC. Kolom pertama itu menjelaskan customer segment yang memuat anak-anak, remaja, pedagang, kue, dan ibu rumah tangga. Selanjutnya, value proposition yang memuat menerima pesanan antar ke alamat, halal dan sehat, berbagai topping, rasa, dan bervariasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Rifki Sayyid Rizkullah. Yang selanjutnya itu ada channel yang memuat berbagai platform media sosial, memanfaatkan konten, membuka program afiliasi, dan memanfaatkan mesin pencari. Lalu ada customer relationship yang memuat penjualan secara langsung, pelayanan yang ramah, dan potongan harga. Lalu ada revenue stream memuat penjual kue, jasa pembelian pelatihan kepada masyarakat sekitar. Yang selanjutnya ada key resources
yang memuat toko bahan makanan dan alat pembuatan kue. Lalu ada key activities yang memuat pemasaran dan pengelolaan pembuatan kue. Yang ketiga ada key partner, itu toko kue, Shopee Food atau GrabFood, dan pengusaha catering. Yang terakhir ada cost struktur, itu yang memuat biaya peralatan, biaya bahan, biaya listrik, dan biaya kemasan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya mohon maaf, karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.